Nah, di belajar bareng kali ini untuk pembahasan pertama terkait maaf, equity valuation ya. Equity valuation. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini agendanya adalah analisis investasi, discounted cash flow, dan relative valuation. Analysis of investment. Jadi ini ada overview dari investment proses ya. Nah, jadi yang pertama itu dalam bentuk piramid terbalik ini ya. Nah, yang pertama yaitu analysis of alternative economies and security markets. Jadi ini objektifnya aja adalah menentukan ya, how to allocate investment funds among countries and within countries to bonds, stock, and cash. Kemudian yang kedua adalah analysis of alternative industries. Jadi objektifnya adalah based upon the economic and market analysis, determine which industries will prosper and which industries will suffer on a global basis and within countries. Jadi ya memprediksi industri yang akan meningkat atau menurun ya. Kemudian yang paling bawah ini adalah analysis of individual companies and stock. Jadi objektifnya adalah following the analysis of the industries, determine which companies within these industries will prosper and which stocks are undervalued. Jadi kita bisa menganalisis perusahaan mana yang akan meningkat dan saham mana yang harganya masih di bawah pasar ya. Jadi masih under value ya, masih di bawah nilai yang seharusnya. Baik, selanjutnya global economic growth. Global economy, the case of higher growth. Dari bagian ini kita lihat di Indonesia ya. Indonesia pertumbuhannya itu sekitar 5% ya, 5,1 menurut IMF juga sekitar segitu, World Bank, Bloomberg, dan OECD. Jadi Indonesia ini masih di atas dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dunia ya, yang kisaran 3% ya. Jadi Indonesia ini termasuk tinggi ya, namun masih lebih rendah dibanding India ya. India 7%, kisaran 6,6 sampai 7%. Kemudian untuk Vietnam juga 6%, itu lebih tinggi dari kita. Kemudian Filipina juga sedikit di atas kita ya, mereka 5,8 sampai 6,1%. Baik, selanjutnya Red funds rate. Jadi the Fed menurunkan ya, lower the rate further in November, less aggressive rate cuts going forward. Jadi dari bagan ini dapat kita lihat ya, rate suku bunga the Fed-nya ya. Jadi rate-nya ini dibandingkan di tahun 17-18 ini naik, meningkat sedikit-sedikit ya. Kemudian di 2019 sedikit turun. Di 2020 ini karena ada pandemi COVID ya, jadi mereka di titik paling rendahnya. Kemudian mulai 2022 meningkat sehubungan dengan recovery dari pandemi tersebut. Nah, kemudian di 2022, nah mulai 2022 ini cenderung meningkat sedikit namun semakin stabil ya, seperti itu. Nah, di September 2024 baru mulai ada penurunan sedikit ya, penurunan sedikit. Baik. Global policy rate, global policy rate itu how low can it go, jadi seberapa rendah itu dapat
berjalan ya. Nanti ini kita lihat Indonesia itu ada di 6 sampai 6,25 untuk central bank rate-nya ya. Jadi ini BI rate. Seperti itu. Mungkin untuk di negara-negara lain masih bagian besar di bawah Indonesia ya. Mungkin kecuali India dan Filipina. Ini pertumbuhan by sektor ya. Pertumbuhan by sektor ini untuk sektor-sektor yang apa namanya? Yang tumbuh ini di sini bisa kita lihat dari tahun 2019 sampai 2023 ya. 2023 ini di 2020 cenderung turun karena pandemi ya. Jadi ini penurunan signifikan. Kemudian di 2021 mulai ada kenaikan sedikit dan di 2022 recovery ya sama 2023. Jadi untuk industri yang menaikkan pesat di 2021 dan 2022 itu ada import sama ekspor ya. Yang warna hijau ini menaikkannya pesat. Kemudian di 2023 yang pesat itu adalah services ya. Services. Jadi untuk transportation dan storage juga di 2022 meningkat pesat. Akomodasi, food beverage juga ini meningkat pesat karena recovery ya. Baik, selanjutnya discounted cash flow. Discounted cash flow ini ada rumusnya ya. FCFA cash flow numerator, owner of cash flow, discount rate, dan resulting value. Mungkin ini tidak akan kita bahas di sini karena keterbatasan waktu. Nah, jadi ini understanding the growing perpetuity constant growth formula, the sustainable growth rate formula, kemudian ada no growth model, why the company can pay out of 100% of earnings. Kemudian sustainable growth rate formula, calculating FCFA. Kemudian weighted average cost of capital atau WACC, calculating the weighted average cost of capital. Relative valuation. Jadi ini ada rumus untuk relative valuation. Nah, jadi ini ada fundamentalnya, kemudian actual dan conclusion. Jadi untuk contohnya ini Cisco forward payout ratio per ya ini ya, fundamental 18,1, actual 14,25. Ini valuasinya berarti masih di pasar masih rendah, jadi ini harga masih murah. Jadi ini chip murah. Kemudian untuk fairly price ini antara perhitungan valuasi secara fundamental itu hampir sama ya dengan aktual. Nah, ini juga ada yang ini murah juga karena masih di bawahnya. Kemudian ini hampir sama, berarti fairly price. Kemudian mungkin sekian untuk yang equity valuation.